di mana ya, sumur timba yang dikerek. Akhirnya saya cemplungin, saya tarik itu kan berat, emang terasa. Saya ambil itu Pak, Embernya saya cuci muka. Ya namanya bekas di tangan air basah. Ini enggak, kita gini kena, paha ini kering. Ya saya doa-doa, saya pakai itu kan, enggak berguna. Malah ketawa dia. Ngapain baca-baca gitu, percuma. Di sini tuh beda kata dia. Mau baca, mau ilmu tinggi apapun nggak bisa. Waduh. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, jumpa lagi. Cerita kamu, ya. Seperti biasa, kita akan segera bercerita, mendengarkan, menyimak, ya, sebuah alunan lagu yang dinyanyikan oleh dari Bandung. Enggak, Ding. Kita ketemu lagi di cerita kamu. Kali ini tamu gua ini namanya Bang Ferry. Bang Ferry. Oke. Gila. Ya. Bang Ferry ini dulu sempet hadir di Kimata awal-awal ya. Awal-awal. Ya waktu itu masih di Studio Arko ya. Masih gitu. Studio Arko. Nah, malam ini Bang Ferry itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Enggak dong. Itu namanya Jalangkung kalau itu. Datang tak diundang, pulang tak. Gimana sih ngomongnya? Nah, ya itu dia, gitulah. Nah, Bang Ferry malam ini mau cerita soal pengalamannya dia. Satu hari lagi mancing. Iya, lagi mancing. Nah, Bang Ferry harus ceritain dari sekarang ya. Hitungan ketiga kita pamit. Enggak dong. Oke, Bang Ferry ceritanya gimana sih? Lagi mancing di daerah mana? Terus ada kejadian apa gitu? Jadi gini, harinya saya lupa ya, satu udah 6 bulan yang lalu ya. Ya, belum 8 juga sih. Iya. Jadi kita mancing itu habis asar lah. Selesai kita beres-beres di situ, kita mancing. Nah, nggak lama kita sempat pesan kopi dulu, kan dekat warung di situ kan ada tuh warkop. Ngopi, tiba-tiba kita mancing. Kayak ada yang aneh gitu. Kok hawanya beda gitu. Tumben-tumbenan gitu. Tapi kita tahu itu tempat emang ya serem lah gitu. Jarang orang ke situ. Nah, ini tempat pemancingan umum atau gimana? Enggak, liar. Kayak rawa gitu. Oh, kita mau mancing ikan, kalau di Jawa bilang betik ya. Betik, betok lah. Betok, bisa juga betok. Ikan gabus gitu-gitulah, macam-macam. Nah, kita mancing itu. Setelah itu lama emang dapetnya emang susah. Nggak lama, hampir mau maghrib, dateng itu ikan gabus. Tiba-tiba nongol. Nyamperin. Nah, namanya ikan gabus, lihat orang kabur. Iya, ini malah nyamperin. Akhirnya udah kita pancingin. Kena deh tuh. Bukan dimakan, kita sengget. Oke, disengget. Iya. Ikut gitu. Iya. Ya ikannya ya segini lah. Iya, ikan gabus ini lumayan gede segini. Nah, tapi perutnya gendut. Wah, kebanyakan minum air. Ya mungkin kali ya. Iya kan? Kita angkat tuh kan. Kok gabus, badannya lele, bawah di perutnya tuh kayak ikan gabus gitu. Kayak lele gitu loh. Ini lele apa gabus gitu. Berarti orang Jawa tuh. Nggak tahu juga deh. Terus nggak lama kita lihat kayak ada suara gitu. Coba jangan diambil kayak gitu. Soalnya mau maghrib itu. Ya kita itu lepas. Menjelang maghrib. Iya. Ya saksi teman sih ada. Kata dia, udah lepas aja. Ya udah kita lepas deh. Pas kita lepas, dia bilang gini, ntar lo tahu gue. Loh, terus saya gini teman saya, lu ngomong enggak? Udah saya lepas. Pulang kan. Pas ajan maghrib. Itu kan udah rada gelap udah. Kita pulang, mandi, sampai rumah mandi. Karena lapar kita masak mie. Udah kita nyalain kompor deh tuh di situ kan. Nyalain kompor. Gak lama itu pintu ketutup. Kompor itu di luar. Ketutup itu pintu. Nah, saya mau ngambil telur. Pas kita balik ke situ, kita buka gini.
bukan kompor saya itu daerah mana saya nggak tahu Hah? Jadi pas gitu. Bang Ferry mau ngambil telur masuk ke dalam, Mau balik lagi saya, lagi buka pintu, itu suasananya udah bukan belakang kompor saya gitu loh. Ini kampung mana ini Ziling gitu. tiba-tiba masuk ke Tapi area. siang, Padahal itu udah malam. malam itu maghrib udah mau malam kayak gitu. Nah akhirnya saya pegangan kenceng itu di pintu, kayak agak nyedot Untuk narik keluar kayak gitu. narik Untuk gitu. ke tempat Iya. yang itu. Saya penasaran ya, saya baca doa lah, saya masuk kan, saya raba gini nih, itu kompor nggak kena, kosong. Nggak lama saya lihat ini daerah mana ya, tapi ada orang lewat, saya panggil nggak denger. Dengan niat gitu udah saya masuk tuh ke area itu. Saya jalan aja, itu air bening banget, kayak close up gitu. Panas tapi nggak panas. Saya jalan terus, itu ada kali hampir 500 meter saya jalan belok, ketemu rumah, ada bapak-bapak di situ. Cuma saya lihat ini daerah mana ya, saya lihat kayak gitu alamat pasti kan ada, kecamatan apa lagi. Enggak, ini nomor rumah doang. Ini daerah mana ya, saya tanya nggak denger. Udah saya lewatin, saya jalan. Gak lama saya lihat kok banyak pohon buah-buah gitu kan. Penasaran, saya makin jauh jalan. Gak lama jalan, kok ini buah kok makin gede. Saya lihat tuh pohon cabe sama tomat. Dari jauh kecil sampai deket itu kayak raksasa itu buah. Si tomat sama si cabenya itu. Iya, kok gede banget gitu. Ini yang nanam lebih gede kali. Cuma saya lihat yang nanam tuh nggak ada. Saya pegang itu cabe, kok gede banget itu cabe. Jadi saya tuh kayak semut, Kecil banget. Jadi kayak liliput gitu ya. Iya, akhirnya saya mundur lagi, saya balik lagi ke area tadi. Kok kecil gitu. Pas saya nyamper lagi, kok gede gitu. Udah saya lewatin itu buah-buah cabe, saya lewatin. Nggak lama ketemu lagi rumah, ada bapak-bapak, tapi orangnya kayak kita gitu. Yang pertama orangnya kayak kita juga Kayak kan. kita juga, cuman buahnya ini kok gede gitu. Nggak lama lagi mampir. Saya juga lupa nanya gini, ini daerah mana sih Pak? Enggak. Tapi dia langsung nyambut saya. Dari mana Dek? Gitu. Saya dari sana Pak. Tahu nih daerah mana ya? Saya tanya gitu, bapak itu masuk ke rumah, saya dicuekin, ngeluarin kue. Nih Dek, mungkin ada lapar, kasih air. Kue apa nih, saya bilang gitu. Ini kayak talas tapi bukan talas rebus. Saya makan adem rasanya, nggak ada rasa Anyep apa-apa. gitu. Anyep gitu. Nah, nggak lama lagi saya minum tuh air, masuk itu ke tenggorokan. Tapi kok saya masih haus ya. Saya bilang, Pak ada sumur nggak? Ada di belakang. Udah saya jalan ke belakang tuh muterin itu. Itu pagar itu kayak kayu-kayu gitu lah. Kayak rumah pedesaan lama gitu ya. Ya kayak bisa dibilang gitu. Akhirnya di mana ya? Sumur timba yang dikerek. Akhirnya saya cemplungin. Saya tarik itu kan. Berat emang terasa. Saya ambil itu Pak. Embernya. Saya cuci muka. Ya namanya bekas di tangan air basah. Ini enggak, kita gini kena, paha ini kering. Loh. Ini kok kering gitu. Biasa kan kering dilap dulu lah gitu. Ini enggak, kok kering tangan saya. Muka saya kok kering. Nggak apa nanti kena air. Udah. Dek, saya dipanggil gitu. Dek, kalau emang capek, kamu istirahat dulu di sini. Oh enggak Pak, saya bilang gitu. Saya lagi lihat aja jalan nih. Ya nanti mampir aja. Oh, iya Pak, makasih. Saya jalan lagi tuh. Pas lihat lagi rumah udah nggak ada. Loh, tadi rumah di sini, tadi di orang di mana ya? Itu semakin jalan ke sana tuh warnanya tuh ungu. Pohon-pohon tuh ungu, berubah loh. Ini kayak warna-warni gitu. Kok kayak gini ya? Burung ada, suara burung ada. Gak lama lagi ada orang naik sepeda mirip tetangga saya. Saya pikir teman saya. Loh kok teman saya ada di sini? Karena saya ke bawah suasana. Yang gak lama lagi kata dia, dari mana? Kok dikenal gue gitu. Tapi saya bener, lu namanya ini kan?
itu siapa, nama siapa gitu. Wah bukan. Ya udah hati-hati di jalan naik sepeda. Terus tuh sepeda jadul, Sepeda ontel. kayak gitulah. Mm-mm. Jalan terus. Nah nggak lama saya ketemu ular di situ, gede banget. Bentuknya tuh perempuan, kayak bercula gitu. Mhm. Saya takut lah, karena saya bukan dari alam situ, daerah situ kan. Mm-mm. Saya lari tuh, Lari ngelewatin atau lari balik, muter arah balik, Oke. arah balik. Mm-mm. Gak lama, loh kok tadi pedesaan kok kayak di hutan nih, berubah gitu loh. Kok kayak gini? Wah saya nyasar ya. Saya berdoa aja sebisa saya, surat-surat yang saya bisa gitu kan. Ketemu nih makhluk itu kan, nyamperin saya. Ya saya doa-doa, saya pakai itu kan, nggak berguna. Malah ketawa dia. Ngapain baca-baca gitu, percuma. Di sini tuh beda kata dia. Mau baca, mau ilmu tinggi apapun nggak bisa. Kata dia. Waduh, ini daerah mana ya? Udah nggak lama lagi itu ular pergi. Nah saya kan namanya orang takut kan gede. Mhm. Cewek lagi bertaring gitu. Akhirnya saya mundur lagi tuh, saya balik lagi ke arah. Terus nggak lama lagi kata yang perempuan itu, semari jalan tuh ular itu kan, hati-hati jalan gitu. Duh, berarti saya atau kalau ke sana saya terusin aman dong, dibilang hati-hati jalan. Kalau diterusin ngikut dong arahnya sama si ular itu. Iya. Cuman saya nggak berani karena gede kan itu, kayak aduh nggak tahu deh itu ukurannya kayak apa gitu. Nggak lama ada yang ngomong di saya gini, jadi saya antar, saya nyariin aja siapa yang ngomong ya, saya bilang gitu. Nah nggak lama lagi kok bau-bau kebakar gitu. Di mana ya saya cari, bau-bau sangit gitu Pak. Udah saya cari itu, nggak lama ada gubuk di situ, keluar asap dia. Pas keluar asap gitu, nah yang naik sepeda itu bilang gini, itu padamin gitu, bantuin dong. Gitu kan. Loh, saya Oh, yang naik sepeda nongol lagi tuh. emang pas posisi saya mundur tuh dia masih di situ. Masih di situ. Oh, oke. Bantuin dong. Nah saya samperin itu kan, nyebrang got itu kan yang bening. Serap, pintunya mana nih, saya bilang gitu. Tapi asap dari dalam keluar, sangit. Saya penasaran, saya pegang itu Pak, kompor saya. Ternyata wah, balik lagi saya, wah saya lagi masak mie. Jadi saya lama di sana. Ini berapa menit masak mie. Jadi di sana tuh waktunya lama. Itu berjam-jam saya di sana. Jadi di alam yang Bang Ferry masuk itu berasanya lama. Lama. Tapi- Sedangkan kalau masak mie kan berapa menit? Paling 5 menitan, 7 menit. Iya kan? Di sana saya berjam-jam, Pak. Itu saya muter-muter keliling jalan. Pas saya mau pegang itu pintu kayu itu, langsung kompor saya. Wah, iya saya lagi masak mie. Bapak saya datang marah-marah. Masak mie ditinggal-tinggal gitu. Ngapain ya? Enggak, tadi dibilang. Emang nggak lihat itu kan deket. Saya hampir digampar, saya hampir mau kebakar itu. Udah, telur yang saya pegang itu, saya nyari telur itu. Lah, telur di mana ya tadi? Karena saya ke bawah suasana, telurnya ada di dalam sana. Hah? Nah saya bingung, nah ini saya mau masuk ke sana lagi, udah nggak ada. Udah nggak bisa Udah kan? nggak bisa. Jadi telur ketinggalan tuh. Iya, saya juga lupa itu taruh di mana, saking takutnya itu kan ya, pada rumah bapak itu, gitu kan. Saya ingat ini telur di mana ya. Akhirnya udah deh, saya masak mie itu. Cuma saya ngeliatin aja, mana ya. Saya ambil lagi nih, saya tutup lagi, saya dari ulang lagi. Bapak saya lagi ngoceh di dalam. Nanti kalau kebakaran gitu. Udah saya ambil telur lagi, saya buka lagi nih. Loh, kompor saya juga ini. Wah, telurnya ketinggalan di sana. Nggak tahu itu telur ayam negeri sih. Iya. Akhirnya saya masak itu Pak. Udah selesai makan, teman datang, teman mancing. Tapi beda orang. Bukan yang barengan. Bukan. Mancing, ya gue baru kelar mancing tadi. Udah deh, besok aja deh. Iya deh. Nah selesai itu saya lagi istirahat. Jadi saya punya istri. Ya nggak lama, apa sih namanya, mau melahirkan. Oh, ini Saya lagi di rumah momen. bapak saya.
istri di rumah ibunya, kan jauh, agak jauh. Itu mulai udah saya ke sana. Saya lihat di rumahnya nggak ada. Tapi pikiran saya masih mikir itu alam apa ya gitu. Nggak khawatir istri lagi lahiran. Nggak lama ada di puskesmas. Ya udah saya ke sana pulang. Itu saya ke sana jam 10. Kan nemenin dulu di sana. Saya harus tunggu luar. Selesai persalinan udah, saya bawa hari-hari. Hari-hari anak saya nih. Itu Pak bawa pulang. Nanti dicuci, nanti administrasi diselesaikan. Oh iya. Saya bawa pulang nih pakai kendi. Nah, nggak lama saya jalan itu kan pulang jam 11:30 malam. Saya lewat komplek, namanya komplek Pertani. Nah terus di turunan itu udah nggak ada orang. Namanya bau itu kan hari-hari, tahu sendiri baunya. Nah saya lewat tuh sendiri, saya bakar rokok, saya jalan. Ini yang deket pasar Minggu bukan sih? Pertani, Duren 3. Ah iya bener. Nah, iya. Tahu saya, Nah, itu yang di daerah di belakangnya sepi banget kan, banyak rumah kosong. Ya itu mau udah nggak ada orang Pak di situ, nggak ada yang berani melintas. Nah saya lewat situ motong jalan, emang harus yang dekatnya lewat situ. Lewat jalan minyak kan? Iya. Cuman saya lewatnya lewat komplek. Iya, itu kan kompleksnya juga sepi. Iya makanya kan nggak ada Bang orang. Ferry ngadi-ngadi juga dia, lagi bawa gitu dia lewat situ. Akhirnya ya saya kan ngambil jalan pintas biar dekat. Akhirnya saya jalan tuh. Itu pohon bambu rebah gitu. Kayak ketiup angin gitu, saya juga kaget. Aduh, saya megang ini aja. Itu nongol itu. Kayak dibilang kayak kuntilanak. Iya tapi bukan. Perempuan gitu. Iya saya bilang, wah ini bawa hari-hari, nggak mungkin deh. Masa iya sih dia mau inin saya. Saya tenteng itu. Itu sempat wujud deh di samping. Cuman bilang gini doang. Itu bawa hati-hati, bawa apa hari-hari gitu. Ngomongnya agak serak gitu. Dalam hati saya, kalau cerita orang dia makan hari-hari ini, ternyata enggak. Ya jadi buat pengetahuan aja ya, gituan tuh nggak makan hari-hari, ngambil enggak. Itu bawa itu hati-hati, cuci yang bersih. Tapi sore serak. Terus pergi deh, udah saya cuci, saya tanam itu. Saat itu juga saya punya adik kencing di samping rumah yang tempat saya masak mie itu. Ya Allah. Ini kan saya ngubur ini di Deket hari-hari di rumah bapak saya. Mm-mm. Kata adik saya gini, itu kok saluran air mampet, kencing di samping. Nah terus nggak lama lagi kata dia, yaudah kencingnya situ, susah banget sih lagi. Emang gelap Pak di situ. Emang nggak dipasang lampu. Nggak lama kemudian, udah saya istirahat. Nah saya lihat nih depan kaca nih, saya duduk di kamar. Udah lelah banget ini jalan, saya bilang gitu kan. Itu kayak pesawat jet lewat, kapal saya bilang gitu. Kapal jet pendek, suara gimana sih Pak? Iya kencang banget. Gila pendek banget nih. Nggak lama ponakan ibu saya di sebelah ngedor per gitu. Kenapa sih? Ada apaan? Sini. Nah saya muter, emang samping saya kan rumahnya, saya muter, dibuka kaca aku. Tuh lu lihat tuh. Kenapa? Tadi kan Wawan kencing di situ. Mau kenapa? Itu lu lihat. Apaan gelap sih bilang gitu. Emang ada lampu? Johnny Center. Saya penasaran. Dicerita ngomong gini. Gue ngeliat kepala gede gitu. Kepala doang Pak. Ya nggak lama. Masa iya sih? Saya penasaran. Saya kan punya pedang. Dia sampai ketakutan Pak. Saya ambil pedang saya ambil senter. Tempat yang area saya masuk ke itu tuh, saya ke situ. Saya senter gini. Gelap emang nggak ada. Mana nggak ada. Kan kayak gang gini. Ternyata itu kepala satu gang Pak. Menuin gang itu, nutupin gang dia gitu. nunduk, bedanya nunduk. Pas saya senter gini, gila, gede banget. Saya sampai gemeter megang pedang. Nih saya sabet, mentok ini. Saya ngambil dari tengah, saya sabet gini, terbang. Kayak apa ya?
kayak leak apa Iya, mungkin kayak kuyang kayak apa gitu. leak dan Soalnya kuyang kepala lah. doang Pak yang saya lihat. Tapi jeroannya sih enggak, saya enggak lihat. Nggak lama. Itu tapi kejadian kejadian mancing sama istri lahiran tuh satu hari yang sama. Iya itu berturut-turut tuh. Karena gara-gara apa ikan gabus itu saya nggak tahu ya. Ya nggak lama lagi Nah, kan udah terbang tuh. terbang tuh. Saya senter kan ke belakang kebun. Nggak ada, gelap. Lu berani lu kata gitu. Masuk sini masuk. Enggak, gue penasaran nih. Mana ya? Nggak lama lagi lewat itu kepala di atas. Masuk ke rumah tingkat. Rumah tetangga. Rumah tetangga. Wah di situ tuh. Saya pikir gitu. Ya saya bukannya sujan sama orang enggak ya. Enggak lama lagi selesai itu udah. Terus siang, menjelang siang. Besoknya nih. Besokannya. Enggak lama ya saya nengokin lagi istri saya kan. Udah melahirkan, jemput dia tuh. Saya balik lagi ke situ. Nah karena tetanggaan tuh di gang ada kaca nih Pak jendelanya. Suaranya kayak ngerang ya. Wah kayak gitu. Ini tetangga kok kayak gini? Ya gimana ya kalau saya lihat, saya sampai jingkayak ngeliat gini gitu. Karena ada hordeng kan, saya lihat gini. Ini cewek lagi duduk diem gini. Entah tuh mau copot saya nggak tahu ya. Apa kepalanya maksudnya? Tapi siang. Suara ngerang-ngerang gitu. Saya penasaran. Saya nginep di situ. Di rumah. Iya. Di rumah bapak saya. Kan istri saya kan udah ada sama ibunya. Saya di situ, saya tungguin. Ini keluar gak nih? Saya ngintip ya. Keluar tuh dari rumah itu. Malah. Yang rumah tingkat itu. Itu ceweknya tuh kayaknya belum married sih. Kayak wanita karir gitu. Saya curiga sama dia. Saya bilang, wah ini bener gak sih? Tapi kok saya kan awalnya dari mancing ikan gabus. Saya bilang ini kok kesini-sini. Gak lama dipindah. Pas udah tahu gitu dipindah Pak. Pindah rumah? Pindah rumah. Oh, itu kayak kos-kosan ya? Apa kontrakan gitu? Enggak, emang rumah dia. Oh. Gitu terus dijual. Tiba-tiba dia udah nggak ada. Saya nggak denger itu dijual apa sama orang gitu, nggak tahu. Terus wah itu cewek manusia leak gitu kayaknya. Tiba-tiba kok mampir gitu. Udah nggak lama lagi saya mancing lagi. Tapi siang ya. Di lokasi yang sama? Siang. Nih ikan gabusnya nongol gak sih bilang gitu kan sama teman yang lain. Saya mancing sama dia nongol gitu. Emang gabusnya kan udah tuh. Gabus nggak ada. Ini gue dari tadi gitu. Datang nih kayak dibilang kayak kakek lah gitu. Umurnya paling 70-an. hampir 70. Kita manggil Babe. Orang emang 3. Terus katanya gini, weh lu udah tadi? Iya Be, gue mancing sini ya gitu. Dia bawa joran suka 4. Ternyata itu gabus dia yang ngenain. Gue dapet nih gue gitu. Wih kan gabus dong. Dibawa sama dia. Be lihat Be ikan gabusnya. Sama tuh yang bunting juga. Iya pas giniin. Loh Be lepas aja Be, jangan Be. Apaan nih ikan beneran? Jangan Be. Dibawa sama dia. Nah selesai dibawa sama dia, dibawa pulang. Nah gak lama ketemu lagi seminggu ya. Saya tanya gini, ikan gabusnya ada? Ada. Tapi yang gue heran kata dia gini, temen gue dateng umuran dia Pak. Nih gue dapet ikan gabus, tuh gede di kolam taruh di depan rumah. Mana badan doang, palanya nggak ada. Temen yang lihat ya, tapi bapak itu lihat utuh. Wah kesurupan deh langsung. Siapa ini? Yang ngelihat Okay. Sebelum kesurupan ngomong, ini palanya nggak ada. Ini ikan beneran itu, palanya ada. Dia lihat palanya nggak ada. Cuman badan doang. Badan setengah badan gitu, tapi berenang. Nah, dia ngomong gitu ke saya. Cuman yang saya lihat perutnya tuh kayak angka 5. Kayak berupa angka 5 gitu. Tapi kok ada angkanya? Oh mau ngaco ya lo Be lu gitu. Saya pernah dapetin tapi gak ada angkanya. Nah terus udah nggak lama lagi emang di situ banyak orang yang berburu burung, mancing lah apalah, nembak-nembak gitu. Nah nggak lama lagi ada nih. Jadi ini emang betul-betul Pak, itu emang suka mancing seseorang di situ.
yang nggak tahu pasti kena. Nembak burung, strak gitu. Woi, ada mancing sini lu, nembak sembarangan lu. Sorry. Nembak burung kena pak. Pakai mimis nih. Pakai mimis ya. Saat itu juga tuh pak. Kok nih orang kok abis ngambil burung kok nggak balik gitu. Ternyata pingsan di situ. Loh, tolong ini. Di situ emang ada ular kobranya gitu loh. Cetek ular kali, cek nggak ada. Namanya juga rawa kan? Ya nggak ada, udah. Nah penembak lagi ada di situ satu. Kena itu burung apa sih namanya ya? Kayak burung puter gitu. Kena langsung badannya panas, langsung kering abis. Siapanya? Itu orangnya. Hah? Namanya siapa ya namanya? Fuad. Lah, dia lagi kerja Fuad. Enggak, bukan gitu. itu. Oh, bukan Fuad itu. Iya. Namanya Fuad, dia abis nembak kena tuh burung. Iya. Langsung, tapi diambil dulu nih burungnya. Dipegang dulu sama dia. Enggak lama perjalanan tuh panas badan dia, kata dia. Sampai rumah langsung tuh kayak kering habis. Terus hilang dia nggak ada. Nah, tapi orangnya hidup. Oh, orangnya hidup. Udah sempat ditolongin. Lu di situ jangan nembak sembarangan. Itu punya gue, lu tembak. Gue bayangin pak. Ada yang ngomong gitu. Nah dia juga hampir tuh teman saya. Tapi dia nembak kaleng sininya nih, sampai begini. Hah? Tuh sampai bengkak. Sampai keluar air mata terus sampai sekarang. Sampai miring. Jadi kayak orang stroke gitu ya. Miring. Iya, nih. Tapi sekarang udah nggak. Itu berapa lama kejadian? Maksudnya berapa lama sampai sehat lagi? Berapa ya? Itu sih emang udah diobatin ya sama. Diurutnya itu juga pakai minyak fisik. Minyak apa yang hitam. Hitam kayak nyong gitu. Oh, Minyak wangi. Itu dulu tuh pakai minyak itu. Terus sembuh lagi? Alhamdulillah sembuh. Itu sama di PLN yang ngurutnya. Oh, PLN Duren 3. Iya. Itu di mana kena ya? Situ ngaji. Wah, itu mah DPR-nya dia. Jadi kumpulan Jakarta Selatan ya. Itu semua ngumpulnya itu tempat saya mancing semua tuh di situ. PLN-nya. Biang-biangnya tuh di situ semua. Kayaknya gue tahu deh itu tempat. Gue paham tuh tempat tuh. Kan tadi si Babe itu rumahnya Empang 3 kan? Dia tahu. Ya udah terus lanjut. Nah, jadi selesai abis kejadian kena kayak gitu, ditolongin itu. Entah gimana cara itu, katanya denger sih potong ayam lah apa. Selamat, temen dia diancam. Lu main ke situ mati. Hadir doang gitu di Empang, mati deh. Dia udah dilarang. Jadi akhirnya dia nggak ke situ lagi. Jadi hanya dari jauh ngeliat gini, lewat, udah nggak berani. Tapi sekarang Empang itu masih ada nggak? Ada. Dan masih banyak yang mancing nggak? Jarang. Yang nembak juga udah nggak ada. Suka ada, cuman kita bilangin jangan sembarangan nembak di sini. Tapi masih teka. Akhirnya ada yang 6 orang gitu yang nembak ya. Terus nggak balik lagi. Mungkin kena kali, saya nggak tahu juga. 6-6-nya nggak balik? Nggak balik. Pokoknya di situ, aduh ngeri. Jadi tuh yang namanya tempat serem setan apapun itu tempatnya di situ. Itu buat penelusuran bisa nggak Bang Ferry? Bisa sih di situ. Cuman di situ beratnya gini, ya 50-50 sih di situ. Atau itu aja ya mungkin ya, ask the audience atau phone a friend. Itu jadi Who Wants to Be Millionaire dong. Nggak, tapi ini lokasi nggak jauh kan dari Nggak jauh. Empang 3 nggak jauh kan? Nggak jauh. Iya benar. Gue tahu Bang Ferry itu lokasinya. Udah pernah denger ceritanya gue. Itu serem banget di situ. Nah, itu ada ular gede tuh yang lo cerita. Itu ada hubungannya sama si ikan gabus sama burung yang. Nah jadi gini, emang di situ emang ada ya orang tua dia juga pernah lihat. Yang saya masuk ke alam itu, ular itu emang adanya itu di lingkungan itu. Ratu ular itu gede. Nah yang ratu itu, yang perempuan ular itu tadi. Emang adanya di wilayah rawa itu. Gitu. Jadi saya ketemu itu, saya nggak tahu ya, kebetulan saya dikasih lihatnya masuk ke tempat dia. Hati-hati ya, gitu. Saya ingat banget itu omongan. Berarti bisa jadi Bang Ferry ini masuk ke alam lain, dikasih lihat, dikasih tahu keadaan wilayah rawa itu sebenarnya.
Iya kan, itu sebenarnya ada alam goib, alamnya Iya. jin gitu. Dan karena mungkin Bang Ferry bilang, pada saat mancing nyengget si ikan terus dibalikin lagi, lo hitungannya selamat tuh. Iya, Iya nggak? kalau saya nggak balikin, saya jadi tumbal mungkin. Nah si Babe itu gimana kabarnya? Jadi masih ada apa Masih ada? temannya kali, saya nggak tahu juga. Apa temannya udah out, saya nggak tahu ya. Tapi si Babe masih ada. Ada, masih ada orangnya. Tapi sekarang udah jarang mancing, udah nggak kelihatan lagi. Apa? Kayak jorannya diumpetin sama bininya. Udah lo tua lo, mancingnya lo, dia bilang. Marahin kali itu. Nah jadi di situ kalau buat penelusuran sih bisa, cuman resikonya situ ular kobra banyak, Pak. Jadi Terus emang ngeri- karena kan rawa, ya Ngeri kan? salah injek. Rumputnya masih tinggi-tinggi ya. Ya masih sih, masih. Nah, Bang Ferry kalau ke si rawa itu buat mancing, jalannya lewat yang mana, Bang? Kan pasti ribet tuh jalannya. Walaupun siang juga. Ada jalanan ada. Jadi di situ emang arah ada pemancingan juga, cuman agak jauh. Ya kita lewatin di situ. Cuman rawanya kita nggak deket pemancingan. Beda Ya udah lagi. di pinggir aja gitu kan. Iya, Iya. cuman di situ emang wilayah dia. Di situ. Pokoknya dari awal rumah warga itu udah wilayah dia itu. Nah, warung yang deket rawa itu dia nggak apa-apa tuh jualan di situ. Nggak apa-apa. Sampai sekarang juga masih ada. Masih ada. Tapi dia tahu di situ tempatnya. Yang dibilang setan ini dari Menara Saida serem. Yang serem di situ. Semua di situ. Ngumpul semua. Di situ. Benar. Saya masuk Menara Saida, saya pernah masuk ngubrak-ngubrak di situ. Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Dan dibilang serem, enggak. Itu di situ tempat saya tuh, waduh. Saya aja sampai nggak berani. Jadi kalau orang mancing, orang luar, dapet nih. Terus apa nangkap biawak, matiin. Jangan dimatiin. Saya takutnya dia. Ngeri di situ. Ini cerita yang sebenarnya ada hubungannya satu sama lain, kejadian yang terjadi dialamin sama Bang Ferry sama orang-orang yang ada di sekitar situ ya Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya udah diingetin sama yang katanya megang daerah rawa situ. Ya kan? Iya. Lu kalau Bang Ferry lagi mancing dengar. Jadi Jangan dibawa tuh, buang aja gitu kan. iya lepas. Lepas Jadi aja. intinya kalau mancing dimanapun gitu, kalau ada yang hal aneh jangan dibawa lah. Pasti wah ngeri deh. Bukan kita nggak percaya, emang dialami sendiri kayak gitu. Yang menarik juga, ternyata Bang Ferry masuk ke alam mereka, dikasih lihat keadaan di situ. Bisa jadi nih, bapak-bapak pertama yang ketemu, yang ditanyain diem aja, mungkin dia mewakili salah satu burung yang sering terbang di sana. Bisa jadi kayak gitu, yang naik sepeda juga, gitu, iya kan? Ya, cuman itu apa pesan dia, cuman kita kan nggak ngeh. Karena kita kebetulan ini daerah mana ya? Saya masuk ke situ, saya penasaran. Sampai sekarang tuh nggak ketahuan tuh daerah mana kan? Nggak tahu. Makanya sempat saya tanya, ini kampung mana gitu. Cuman bapak itu masuk, langsung nyeduin makanan. Mungkin di makanan itu ada clue-nya. Makanannya kayak gimana? Kan tadi Dia kayak bentuknya kayak talas. Hmm. Kayak makanan talas. Iya kayak tales. Iya, tapi bukan talas gitu. Saya makan empuk-empuk tapi nggak ada rasa. Nggak ada rasa sama sekali. Adem banget gitu. Nggak tahu ya, mungkin itu juga salah satu tanda-tanda ya, kita nggak tahu. Tapi ada rencana mau balik lagi nggak ke rawa mancing? Kalau di situ, Ayo. jadi saya lihat jam juga. Oh lihat jam. Jam juga. Jadi kalau udah mau maghrib, waduh, jangan deh. Kenapa mancingnya harus sampai maghrib sih Bang? Penasaran, ikannya tuh suka nimbul-nimbul gitu. Jadi ada terus hilang, terus Iya, nongol lagi. penasaran. Jadi yang orang mancing jadi penasaran. Gitu. Tapi dimakan enggak, tapi dia muncul, ntar hilang, lemparin. Malah makan, ntar ditarik nggak kena. Ikan gabus muncul, nyamperin. Ikan gabus ada orang lari, Iya, lari, bener. nyamperin. Lah, udah sengget pakai kail gitu, kena. Enggak gini-gini Enggak, ngikut Nurut aja, diam gitu. aja. Wah ini. Nah berarti memang itu ikan gabusnya goib, ya kan? Nah sekarang buat Bang Ferry nih, kalau ada rencana mancing, next time ikut sama si Kecap aja ke laut. Dia suka mancing di laut. Saya udah lihat kok. Iya makanya lebih ikut sama dia daripada ntar lu mancing di rawa lagi,
Ya Saya kan? mancing laut tapi di bagan. Bukan di perahunya. Bukan di perahu, iya. Enggak, ikut sama kecap aja. Udah ntar sama dia. Wah, ini sih gokil ya. Cerita-cerita soal orang-orang yang ternyata diajak untuk masuk ke alam yang berbeda. Itu udah sering banget. Gua pun pernah ngerasain kayak gitu. Yang ajaib sih menurut gua, Bang Ferry ya, kayak gitu-gitu pengalaman yang kadang-kadang kalau kita cerita di lingkungan yang salah, kita dibilang gila, dibilang sakit jiwa, Iya, dibilang orang nggak halu lu gitu. Dia nggak percaya. Iya, tapi orang-orang yang paham dan ngerti pasti tahu bahwa pada saat kita ada di alam itu, yang gua rasain dulu hampir sama Bang Ferry. Malah gua kagak bisa denger dia ngomong apaan. Iya. Gue cuma ngelihat gayanya mereka, gerakannya mereka gitu. Yang saya pikirin nih sampai sekarang ini, itu telur netes apa enggak gitu. Nah, tuh dia tuh. Apa busuk di sana? Itu yang saya pikir, kok telur saya ketinggalan di sono. Padahal saya kan mau pecahin di Mas mie. mie. Sampai saya bawa. Nah, Saya lupa naruhnya di mana, apa saya buang gitu kan. siapa tahu nih Bang Ferry ya, siapa tahu tiba-tiba satu hari Bang Ferry dimimpiin soal telur. Lu harus cerita sama kita lagi soal telurnya. Kalau nanti lu dimimpiin. Karena bisa jadi telurnya itu feeling gue. Kan feeling bisa benar bisa enggak ya. Itu ada ceritanya nih sendiri nih yang bakal nyamperin ke Bang Ferry lagi. Ya kalau itu saya kurang tahu deh. Saya tuh belum mimpi apa gitu. Enggak, kalau misalnya mimpi lagi nih, terus tiba-tiba ada hubungan sama si telur, Bang Ferry mesti ke mata lagi cerita soal mimpinya. Jadi kalau saya pikir nih, emang di sana sinar matahari emang panas, tapi panasnya nggak panas sih. Yang nggak nyengat. Nggak, dingin. Terus ngeliat close up gitu, keren gitu. Wih ini kayak kameranya gila bener ini. Tapi emang nyata air kita giniin kena, tapi pas kita angkat gini tangan kering. Kayak apa ya? Saya juga bingung juga. Iya, gitu. jadi ibaratnya kayak sebenarnya kita kayak ngubek-ngubek air di ember, tapi sebenarnya enggak gitu. Cuman karena pandangan kita, pikiran kita ya lihat kita air gitu kan. Iya, jadi kayak apa ya? Kalau dibilang apa sih bahasanya tuh? Iya, Fata Morgana, Iya, bener. tapi nyata gitu. Kita Iya. pegang ini air kena gitu. Pas kita angkat kering tangan gitu. Soalnya Fata Morgana kan gitu dari jauh, wah ini ada air nih, pasti deketin, bukan, iya kan? Aduh, nah, saya juga penasaran. Jadi tiap saya ke rumah bapak saya nih, saya buka lagi belakang pintu, masih ada nggak nih? Oh bukan. Jadi karena sekarang saya muter lewat rumah ponakan ibu saya gitu. Saya lihat gini, wah masih belakang. Mana kampungnya nih? Itu telur di mana itu telur? Nah, Saya kayaknya juga Bang bingung. Ferry kalau mau ngecek, lu bawa lagi telur tuh. Ritualnya Kok lo mungkin, lo Bang. ulang lagi. Masak mie, ngambil telur, nah buka tuh. Dar. Kalau misalnya balik lagi, nah Bang Ferry mesti cari itu Masa wilayah, saya tapi harus mancing ikan lagi? Nggak mungkin lah, kan awalnya dari situ saya. kalau misalnya nih dibuka di belakang tuh, set ternyata kompor lagi, lo mesti buka Warmindo aslinya. Wah. Bener, iya kan? Siapa Warung tahu. Indomie. Iya makanya. Aduh, itu saya buat telur tuh. Aduh, telur saya taruh mana itu di sono? Paling ntar cari dulu telurnya, iya kan? Siapa tahu ada ceritanya. Nah, ini gua nungguin nih. Kalau sampai Bang Ferry mimpiin telurnya, gua akan narik lagi dia untuk cerita mimpi telurnya kayak gimana. Siapa tahu itu sebenarnya jawabannya ada di Waduh. wilayah mana. Kurang tahu dah saya kalau Lu nggak takut ketemu kan? Saya nggak takut sebenarnya karena itu kebetulan kan aneh aja gitu. Kok buka tempatnya kampung nih, kampung mana nih? Gitu. Kampung Banda kayaknya tuh. Kampung Banda. Bang Ferry, terima kasih ceritanya. Oke. Semoga nggak ngalamin lagi hal-hal yang aneh-aneh. Semoga anak sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, istri sehat. Sehat alhamdulillah. Iya. Ditemenin lah. Iya dong, temenin. Makanya itu dia. Sampai ketemu ya Bang Ferry. Thank you ya Bang Ferry. Oke. Kita ketemu lagi di cerita kamu minggu depan. Jangan lupa subscribe, di likes juga,
apa namanya? Aktifin notification, lonceng. Terima kasih untuk super thanks yang dikirim terus. Pokoknya kalau misalnya super thanks-nya banyak, alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, kita ketemu lagi. Bye. Oke, bye.